kali ini perjalanannya juga ditemani oleh tim lengkap ya. Jadi selain ada Bang Budi, timnya ini ya Badi. Halo. Terus ada Bahrun dan Toti sebagai videografer. Itu saya. Hai, sekarang kita lagi ada di campsite Pos 3 Gunung Gamalama. Pemirsa, kita baru saja mendarat di Ternate. Silakan tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Perjalanan saya untuk menjelajahi gunung-gunung cantik di Maluku Utara dan sekitarnya diawali di kota Ternate. Begitu mendarat di Bandara Sultan Babulah, saya dijemput oleh teman dan diajak untuk makan siang. Menunya adalah papeda dan kuah ikan kuning. Bukan yang pertama kali, tapi tetap saja belum terbiasa. Dari sini saya bersiap untuk ketemu dengan teman-teman yang akan mendampingi saya selama perjalanan di Maluku Utara. Perjalanan langsung dilanjutkan menuju ke Desa Moya. Tidak perlu waktu lama. Hanya 30 menit dari pusat kota Ternate, kita bisa sampai di titik awal pendakian. Kita juga bisa parkir mobil di sini. Di sini nggak ada pos registrasi atau kewajiban untuk mendaftar apapun, tapi Badi selaku guide lokal kami sudah melapor ke ketua adat setempat untuk memulai pendakian. Karena Gunung Gamalama ini adalah gunung pembuka bagi kami dan kami juga berjalan di malam hari, jadi kami nggak punya target apa-apa. Kami jalan sesantai mungkin. Dari lokasi parkir mobil memakan waktu kurang lebih 1 jam untuk bisa sampai ke Taman Love. Sebuah lokasi yang ada di ketinggian 600-an mdpl yang diubah menjadi semacam lokasi wisata untuk menikmati pemandangan kota Ternate dari sudut yang berbeda. Pemilik lokasi menyediakan penyewaan tenda dan juga makanan minuman ringan serta menyewakan tempat bagi pengunjung yang mau mendirikan tenda. Pos 1 Gamalama. Ada Titot, ada Mbak Zita sama raincoat baru dari Alpina. Asik. Ada Bedi, aduh asap. Bedi mana Bedi? Ketutup asap si baru. Oh ya begini. Coba baru senter ke sana. Tambah yang ini baru kelihatan. Pos 1. 1 jam 28 menit. Sebetulnya nggak perlu waktu lama untuk bisa sampai ke pos 3 ini. Kalau kita mau jalan serius, seharusnya 3 atau 4 jam kita udah sampai. Tapi kita memang niatnya mau jalan santai. Sebentar-sebentar istirahat, sebentar-sebentar ngerokok, sebentar-sebentar ngobrol. Jadi malam itu kita bisa sampai di pos 3 sudah jam 1 dini hari. Tapi semangat tim tetap menyiapkan makan, ya hitung-hitung sahur lah. Mau gak dimakan ya lapar, mau makan kok ya mata udah sepet banget ngantuk. Tapi akhirnya makan dulu sih sebelum istirahat. Sekarang ini di pos 3 1346 mdpl. Pilihan untuk ngecamp di Gamalama itu ada 2, mau di pos 3 atau di pos 5. Ini lokasi camp kita. Sebetulnya Gunung Gamalama ini bisa banget dijadiin gunung untuk tektokan. Tapi kami pilih untuk ngecamp demi menikmati pendakian. Sambil nunggu teman-teman bersiap untuk summit, saya ajak Bang Budi buat ngobrol-ngobrol dulu nih seputar pendakian gunung di Maluku Utara. Semalam kita ngecamp di sini karena udah terlalu malam ya, udah masuk ke dini hari. Semalam kita sampai di sini jam 1. Jadi kita ngecamp di sini, ini ketinggiannya udah 1300-an.
Jadi dari sini ke puncak itu sekitar 2 jam. Ya lumayan lah, jadi kalau misalnya nggak sempat ngejar ke pos 5, pos 3 ini bisa jadi pilihan untuk kita ngecamp. Dan perjalanan saya kali ini masih ditemani oleh Rufelu. Di sini ada Bang Budi. Bang Budi, ini perjalanan pertama atau udah pernah ke Maluku Utara? Kalau Maluku Utara ini yang kedua, tapi kalau untuk Gamalama ini yang pertama. Yang pertama itu di Gunung Tidore, Kimatubu. Oke. Jadi rencana kedepannya untuk Rufelu gimana nih? Untuk ke Maluku Utara, apakah melihat ada peluang untuk misalnya buka cabang di Maluku Utara gitu atau gimana? Ya sih, rencananya tahun depan itu gunung-gunung di Maluku dan Maluku Utara, tapi yang di ketinggian 600 sampai 2000 itu mau dijadiin produk Rufelu. Jadi bukan hanya Dinaya yang ada di Maluku, tapi ini mau ditampilkan beberapa gunung yang bagus di Maluku dan Maluku Utara. Salah satunya Gamalama ini, dan ada beberapa gunung lagi. Di sini meskipun ketinggiannya di bawah 2000 tapi bagus-bagus ya Bang ya, pemandangannya ya, view-nya ya. Karena kalau ada beberapa gunung juga kan naiknya emang dari pantai ya. Kalau di Maluku Utara Dari pantai berarti dari nol ya? dari nol. Jadi walaupun nggak sampai 2000, tapi dari naiknya dari nol ya, lumayan. Akhirnya perlu waktu kurang lebih 3 jam buat kita semua untuk sampai ke daerah yang punya vegetasi kayak gini nih, ilalang gajah atau kano-kano. Kalau kita udah masuk ke daerah ini, artinya kita udah semakin dekat dengan puncak. Jadi kalau di Gunung Gamalama, kita bisa pilih kita mau ngecamp di pos 3 atau di pos 5. Kalau tadi malam kan kita ngecampnya di pos 3. Di pos 5 bisa, dia banyak spot-spot yang lapang terbuka kayak gini dan ada beberapa. Jadi bukan satu tempat yang luas, tapi ada beberapa tempat yang bisa dipakai di antara rumput-rumput ilalang gajah ini. Tinggal pilih aja mau di mana. Jalan sedikit ngelewatin tempat camp tadi, kita sampai ke pos 5-nya. Atau yang biasa disebut dengan pintu Suba, karena sama tempat ini kayak pintu, kayak gerbang. Sekarang ini kita ada di pos 5, ketinggiannya 1500-an, menjelang 1600. Pos 5 ini terkenal dengan pintu Suba ya. Tidak jauh dari tempat saya berdiri ini ada titik suci atau tempat yang dikeramatkan. Jadi menurut keterangan dari Badi, jangan sampai kita buang air di tempat-tempat yang dikeramatkan. Pintu Suba ini semacam gerbang, jadi bisa dilihat di sini ada rumput ilalang gajah kiri kanan, di tengahnya ada jalan. Kalau cuaca lagi cerah, dari sini kita bisa lihat gunung Gamalamanya ada di depan situ. Dan tradisi yang biasa orang-orang lakukan di sini, di pintu Suba ini kita mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dan begitulah cerita kami di Gunung Gamalama, yang namanya diambil dari kata Ki Gamlamo, yang berarti negeri yang besar, dan menjadi simbol kebesaran bangsa yang mendiami Pulau Ternate. Gunung vulkanik cantik dengan bentuknya yang kerucut, menarik perhatian setiap orang, karena posisinya yang mendominasi hampir seluruh pulau. Inilah Gunung Gamalama, yang tidak pernah tidur dengan aktivitas vulkaniknya yang masih aktif setiap waktu. Dan ini jelas mengingatkan kita bahwa gunung bukan untuk ditaklukkan, tapi sebagai sarana kita belajar bagaimana kita menghargai alam dan menikmati setiap kejadian di dalam perjalanan. Hari ini tanggal 5 Juli 2023 jam 10 pagi kita sudah berhasil sampai di puncak Gamalama 1715 mdpl. Gamalama Sukses! Rovelu Jaya!